Woi, drone kadrun. Drun kadrun. Ulama kiai yang waras, yang masih ada otaknya ya, itu pasti nggak bakalan ikut habib-habib palsu itu ya. Karena mereka tahu berdosa, munafik sama aja tuh. Udah jelas bukan keturunan Nabi Muhammad, dianggap keturunan Nabi Muhammad. Ya iya ya Pak Sehingga ya. mereka berbuat sewenang-wenang ya kan. Ya Pak. Omongannya aja nggak sama dengan Nabi Muhammad. Dia wataknya, akhlaknya, moralnya bejat, bejat. Iya. Habib-habib kayak gitu tuh bukan keturunan Rasul, kan udah kelihatan sendiri. DNA-nya Yahudi. Itulah watak-watak orang Yahudi lah kayak gitu. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa dipercaya. Bikin pasuk matiin, mana matiin ngomongnya aja lu Ya besar. domba umat. Ada yang udah dulu matiin, coba ada nggak? Buktiin. Masuk angin lu, nyil. Assalamualaikum. Jumpa kembali dengan Nusantara Cerdas. Jangankan muhibbin saudara untuk membela nasabnya para habaib saudara. Seorang allamah yang luar biasa seperti An-Nabhani bisa salah saudara karena membela nasab mereka. Coba kita kaji saudara. Wa qad ijtama'atil ummatul Muhammadiyah fi sairil aqsar wal aqtar ala annahum min asahhi ahli baitin nubuwah nasaba saudara. Kalau nasabnya Ba'alawi ini pasti nasab dhanni bukan qat'i saudara. Yang qat'i itu nasabnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Kalau Ba'alawi ya nasabnya dhanni saudara. Kalau dhanni bila melalui proses ijma' harus istiqra'i saudara. Apa ijma' istiqra'i itu ayyastaqri'a aqwalal ulama fala yajid fi dzalika khilafa, yaitu menyimpulkan putusan yang komprehensif dengan menelusuri rincian-rincian perkataan ulama dan di sana tidak ada yang berbeda pendapat saudara dari kalangan ulama. Kita uji saudara. Syarif Aunur Rafiq itu kata tarikh Mekah mutadallian fi aktsaril ulum saudara. Selain dia adalah seorang penguasa Hijaz, juga seorang ulama saudara, dan tidak sendirian, didukung oleh Ahmad bin Isa An-Najdi, seorang ulama, juga didukung oleh Abu Syu'ib Ad-Dukkali, juga didukung oleh Ibrahim Al-Uskubi saudara. Nah, bagaimana bisa dikatakan ijma' saudara? Dan coba kita teruskan ala annahum min as-sahih ahli baitin nubuwah nasab. Paling sahihnya nasabnya Ahlul Bait katanya saudara. Berarti nasabnya Ba'alawi ini lebih sahih dari nasabnya Siti Fatimah dan Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Salah lagi saudara. Salah lagi, inilah saudara. Kalau membela nasab Ba'alawi. Jangankan muhibbin Jangankan saudara. muhibbin. Seorang ulama yang besar ulama pun besar aja bisa salah. Jadi Ya Pak ya. salah saudara. Karena ijma' yang dhanni melalui istiqra'i, ijma' itu harus tidak mukhalafatun nas, tidak menyalahin nas. Ini ijma'nya mukhalafatun nas kalau dikatakan as-sahih ahli baitin nubuwah nasaba saudara. Karena ini menyalahi nas nasabnya Siti Fatimah dan Sayyidina Al-Hasan wal Husain saudara. Tahukah saudara, begitulah kalau membela nasabnya Ba'alawi saudara. Jangankan muhibbin, sekelas Syekh An-Nabhani bisa keliru saudara. Terus ada yang memaksakan diri saudara. Katanya nasabnya seseorang itu yang bernasab kepada kabilah Arab, itu tidak disebutkan katanya dalam kitab saudara, kitab sejarah dan kitab nasab saudara. Tidak disebutkan katanya saudara
disamakan dengan nasabnya Ba'alawi karena tidak disebutkan saudara. Ini tolol saudara, karena orang-orang Arab dahulu jahiliyah itu ummi saudara. Tidak ada catatan kitab. Ummi itu apa? Tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Bagaimana bisa ada kitab saudara? Kalau setelah Islam, setelah Sayyidina Umar sudah mutadawin saudara, itu bisa ada yang menulis, ada yang mencatat. Jadi lain saudara. Bagaimana Allah mengomentari orang Arab ini? Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Ummiyina itu orang Arab jahiliyah saudara. Sehingga tanpa catatan di sana cukup dengan qarain, cukup dengan syair-syair dan semacamnya saudara. Jadi jangan membodohi umat saudara. Terima kasih. Selamat berjumpa dengan aku, saudari-saudari Habib Wahyu Al-Gedabrus bin Yahudi Askenazi. Saudari-saudari, Pak Wahyu, saudari-saudari, saudara-saudari Pak Wahyu, Kota Turam Tarim itu dalam 100 bangunan di dalam desa itu, saudari-saudari, masjidnya itu 90. Dari 100 bangunan itu 90 itu masjid, 100 bangunan masjidnya, dan 10 itu saudari-saudari sebagai yang lain bangunan 10 itu bangunan untuk tinggal RT dan RW. Saudari-saudari, kalau begitu masjidnya sepi dong. Tidak, saudari-saudari, masjidnya itu ya tetap penuh, 100 orang paling tidak. Jadi 90 masjid ada berisi 90 kali 100, ya kan, 9.000 jamaah gitu, saudari-saudari. Lalu tinggalnya di mana? Kan itu satu desa 10 bangunannya 100, 90 untuk masjid, 10 lagi untuk RT RW. Terus penduduknya tinggalnya di mana? Saudari-saudari, sedangkan penduduknya tinggal di emperan atau di got. Ini pesan saya, tinggal di emperan atau peringatan saya, pemberitahuan saya kepada seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudara saya seluruh rakyat Indonesia. Kalau di masa perang dulu, zaman dahulu itu, antek-antek company, antek-antek penjajah, antek-antek Belanda itu, pribuminya itu seperti Wapi lah. Seperti si Wapi ini lah. Wapi. Jadi karena sekarang kita sudah merdeka, Gus Wapi. sekarang ini bukan disebut antek company, antek penjajah. Sekarang ini disebut antek Ba'alawi, antek orang Yaman, antek bebek-bebek. Lihatlah mukanya, seperti muka Wapi inilah saudara-saudaraku. Hidung pesek, muka tembem, mata belok, kayak si bebek-bebek yang kemarin itu, kayak celengan semar. Inilah muka penjajah, muka antek penjajah zaman dulu, pengkhianat bangsa pada zaman dulu, seperti muka si Wapi ini. Saya cuma memperingatkan, memberitahu pada saudara-saudara saya, antek Belanda pada zaman dulu, antek company pada zaman dulu, pengkhianat bangsa pada zaman dulu, terutama para PKI yang membantai kiai-kiai kita Nusantara. Kita harus ingat muka-mukanya, seperti muka si Wapi ini. Yang PKI yang di ketua umumnya dari Aidid, Habib, orang Yaman, Ba'alawi. Habib dan Aidid. Lihatlah muka si Wapi ini. Mata belok, hidung pesek, muka tembem.
punya muka tapi nggak punya malu. Tahu ya Habib Bahar. Habib Bahar itu pernah ceramah begini loh. Ulama atau kiai-kiai yang dekat sama pemerintah itu kiai goblok katanya. Kiai tolol katanya. Kera-kera bersorban, itu kiai kera-kera bersorban katanya. Ternyata dianya sama. Pas waktu Bapak Haji Prabowo nyalonin, dia dukung Bapak Haji Prabowo. Pas kemarin ngedukung Bapak Anies. Gitu. Apa bedanya kamu dengan kera-kera bersorban yang kamu ucapkan, Bapak Habib? Apa bedanya itu? Berarti kamu juga sama kera-kera bersorban dong.